Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, tema untuk malam hari ini tentang taklid. Ini tema yang kadang-kadang orang menyebutnya, Pak, ya tidak boleh taklid, ya haram taklid, macam-macam lah sebutan orang lain. Bahkan tak sah ibadahnya orang yang bertaklid, macam-macam, ya. Nah, pertanyaannya, taklid itu apa artinya? Ada Bapak dan Ibu yang tahu? Ini kan sepihak aja orang mengatakan tidak boleh taklid, haram taklid. Kan banyak yang mengatakan seperti itu di YouTube Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita bicara tentang itu. Dalam Al-Quran memang tidak ada ditemukan kata taklid, Pak. Yang ada hanya al-qalaid, 2 kali ditemukan, ya, al-qalaid, dan itu artinya binatang korban yang diberi kalung atau diberi tanda, ya. Itu asal kata dulu nih. Taklid itu diambil dari kata qallada yuqallidu taklidan. Apa bahasa kitanya? Adalah mengalungkan, menggantungkan atau mengalungkan, tahu ngalung ya, dikalungkan gitu, ya, atau digantungkan. Itu makna pertama, digantungkan atau dikalungkan, menggantungkan atau mengkalungkan, sama dengan sini. Itu arti pertama. Yang kedua artinya adalah meniru, mencontoh, atau mitasi. Mitasi kan bukan mas asli, ya, namanya mitasi, artinya tiruan, ya, kecuali mas-mas yang di Jawa, nah, itu asli semuanya. Tapi bahaya juga, Pak, kalau mas Jawa dibawa ke Medan jadi tulang. Jadi abang dia. Nah, tapi itu bukan maksudnya kata taklid, ya. Taklid itu artinya imitasi, meniru, imitasi. Nah, itu jelas kan, imitasi. Kalau kamu awaknya imitasi. Nah, tambah imitasi atau meniru, mengalungkan, menggantungkan. Arti yang kedua adalah meniru atau imitasi, bukan yang asli. Nah, itu maknanya Bapak dan Ibu sekalian secara bahasa. Kalau istilahi, yang tadi itu namanya lugawi, bahasa. Yang sekarang adalah istilahi, definisinya secara istilah. Apa itu? Melakukan sesuatu tanpa ada dalil yang diketahui, ya, itu namanya taklid, Pak. Dan perbuatan itu di dalam Al-Quran jelas dilarang, ya. Cuma nanti jangan langsung ditetapkan hukumnya. Kita bisa nantikan hukumnya. Kita bicara dengan Al-Quran dulu. Dalam surat ke-17, surat apa itu?
Isra. Ya, 17 ayat 36. Ya, Allah sebut begini. Wala taqfu ma laisa laka minal ilmi. Innas sam'a wal absara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tak punya ilmu tentang itu. Ya, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, semuanya akan ditanya. Tapi urutan ini enak Pak dalam Al-Quran itu. Ya, sam'a, mendengar. Karena yang paling pertama berfungsi itu dalam kehidupan kita itu adalah pendengaran Pak. Makanya anak baru lahir itu diazankan atau diikomatkan. Kenapa? Karena pendengarannya itu yang baru bisa berfungsi. Penglihatan belum Pak. Maka jangan pernah ditunjukkan kepada anak, ini warnanya apa? Tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena dia belum lihat. Barulah setelah pendengaran sempurna baiknya, malah barulah mulai penglihatannya. Maka urutannya adalah sab'a, melihat. Setelah sempurna pula penglihatannya, barulah hatinya berfungsi, Pak. Ya, artinya disebut bukan qalbun di sini karena qalbun itu bolak-balik. Fuad itu adalah yang bisa melihat sesuatu dengan cara jernih, dengan hati nurani bahasa kitanya. Makanya istilahnya adalah fuad, ya, fuada. Kalau qalbun kan artinya juga hati Pak, tapi qalbun itu maknanya bolak-balik. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Maka karena kadang-kadang iya dengan tidak, maka doanya lahir dari Rasulullah. Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kuatkanlah hati. Tetapkanlah hatiku sehingga hati itu bolak-balik. Nah, tapi ayat tadi tidak menggunakan qalbun, melainkan menggunakan fuad. Fuad itu intisari daripada qalbun itu. Makanya bahasa kitanya adalah hati nurani. Yang dalam hati itu ada yang berbisik Pak. Itulah yang kebenaran sebenarnya. Makanya ketika ada orang merenung, bukan hati yang besarnya yang berfungsi, tapi yang berguna saat itu adalah fuadnya, fuadinya. Ini benar apa salah? Ini betul apa benar? Dia akan berfungsi fuad itu. Maka itulah yang ditanya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad itu semuanya akan ditanya. Kalau itu ditanya semuanya, maka menuntutlah orang untuk tahu. Karena pengetahuan itu lahir dari pertama adalah melalui pendengaran Pak. Apa yang kita dengar. Maka yang kedua adalah penglihatan. Dan yang ketiga adalah hati. Maka banyak ayat Al-Quran mengatakan pendengaran kamu akan ditanya, afala yasma'un, kenapa kamu tidak mendengar? Afala yubsirun, kenapa kamu tidak memperhatikan? Afala yaqilun, kenapa kalian tidak memikirkan? Ya, maka itulah sebabnya ayat tadi di awal ada yang kata-kata wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu hanya sekedar mengikuti tapi kamu tidak tahu ilmu tentang itu. Itu dilarang Pak. Itulah yang disebut dengan taklid buta. Ngikut aja, ya, tanpa mau tahu dalilnya. Nah, itu namanya taklid buta. Makanya makna taklid pertama dikalung. Kalau dikalungkan, kalau bahasa kampung kami itu ada sapi atau kerbau ditusuk hidungnya Pak. Ditusuk hidung, kamawa elo hanya datang Pak itu. Kamawa tariknya datang. Begitulah orang taklid itu sebenarnya. Ya. Dari satu sisi. Nah, ayat yang kedua, surat
Al-A'raf. Al-A'raf itu surat yang ke-7, ayat yang ke-3. Nanti Bapak boleh tengok nanti di rumah. Ittaba'u ma unzila ilaika. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti, ini ikuti Pak ya. Ikut itu artinya ittiba. Ikuti apa yang sudah diwahyukan kepadamu oleh Tuhan. Itu artinya yang sampai kepada kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan sampai kamu menjadikan pemimpin atau aulia. Aulia itu sekarang Departemen Agama menerjemahkan dengan teman sejati. Kalau bahasa kitanya adalah kawan karib. Jangan kamu jadikan selain daripada Allah itu teman karib yang menjadi ikutan kamu. Kenapa? Boleh jadi teman kita itu Bapak dan Ibu sekalian atau aulia itu bukan mengarahkan kita kepada kebenaran. Boleh jadi dia akan menjerumuskan kita. Kalau kita tahu dia akan menjerumuskan, maka wajib untuk tidak diikuti. Maka kalau tidak punya dasar ilmu, apalagi ada menyampaikan sesuatu yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnahnya, ikuti saja. Itu namanya juga taklid buta. Dan orang-orang yang taklid semacam itu disebutlah oleh Al-Quran begini. Surat Al-Baqarah ayat 170. Wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi ma alfaina alaihi abauna. Dan ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, mereka berkata, qalu nattabi'u ma alfaina alaihi abauna. Mereka berkata, kami ini mendapatkan dari bapak dan nenek moyang kami dulu seperti ini. Nah, alasannya Pak, ini sudah turun temurun, ya. Tapi walaupun turun temurun, tidak ada dalil yang menunjukkan di situ. Tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan. Tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang itu. Tapi mereka berkata, kami mendapatkan ini dari bapak-bapak kami dulu. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang di situ tidak ada dalil syar'inya. Dan sekarang masih kita lakukan hal seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau ada dalilnya, maka di situ tidaklah disebut sebagai taklid buta, tetapi di situ adalah ittiba namanya Pak. Ittiba dengan taklid itu beda. Kalau taklid itu adalah mengikuti tanpa dalil yang jelas, tanpa alasan yang benar, sedangkan ittiba itu adalah mengikuti dan kita tahu alasannya seperti apa. Nah, itu ittiba namanya. Tabi', ya, tabi'in. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu beberapa ayat atau 3 ayat dalam 3 surat yang menjelaskan tentang taklid tadi. Nah, kembali kepada pengertiannya, taklid itu mengikuti sesuatu tanpa ada dalil. Kemudian ulama pun membagilah taklid itu menjadi 3 hukumnya Pak. Ya, 3 hukumnya. Yang pertama, haram dia untuk bertaklid. Ada haram bertaklid Pak. Siapa mereka yang haram bertaklid ini? Orang yang sudah sampai kepada derajat mujtahid mutlak. Dia mengerti Al-Quran,
mengerti sunnah, mengerti semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, mengerti semua ilmu yang berkaitan dengan hadis, mengerti dengan usul fikih, ya, semuanya lah. Al-Quran itu banyak ilmunya Pak. Ada ilmu asbabun nuzul, ada nasih wal mansur, nasih wal mansukh, ada namanya amwal khos, rojih, dan segala macamnya. Macam-macam ilmu itu Bapak dan Ibu sekalian. Spesifiknya tahu dia tentang itu, maka termasuklah kepada hadis. Asbabul wurud hadisnya tahu, rawi hadisnya dia tahu, matan hadisnya dia tahu, dan dia hafal sekian banyak hadis. Ngerti dia dengan demikian, maka itu statusnya sudah menjadi mujtahid mutlak. Ketika mujtahid mutlak itu Pak, maka dia tidak boleh menjadi taklid kepada pendapat ulama. Makanya itulah lahirlah bermacam-macam mazhab. Ratusan mazhab itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi yang paling banyak tersebar kan 4 mazhab. Dan 4 mazhab itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, intinya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Cuma dari sisi pemahaman dan alat yang dipakai oleh mereka itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kenapa perbedaannya? Karena dari sisi pemahamannya. Saya kasih satu contoh. Ayat yang sama Bapak dan Ibu sekalian. La yamassuhu la mastumun nisa. Salah satu yang membatalkan wudu itu ada bunyi ayatnya aula mastumun nisa. Apa artinya itu? Nah, bacanya 2 nih. Aula mastumun nisa, aula mastumun nisa. Itu beda-beda pendapat 4 mazhab tuh Pak. Ya, dan itu sah semuanya mau yang kita pakai. Ya, karena berdasarkan Al-Quran. Cuma dari sisi mereka beristihad melahirkan 4 perbedaan. Kalau Imam Malik, ya, aula mastumun nisa itu artinya adalah menyentuh perempuan dengan syahwat baru wudunya batal. Kalau tidak bersahwat